Dengan kondisi ekonomi yang begitu sulit, masyarakat sekarang kan semua berperilaku jadi pedagang. Kita sebenarnya tidak mau berharap lagi kepada pemerintah itu sebenarnya bagaimana untuk membina, tinggal ketokohannya. Nah, kita melihat Anies di situ, Pak. Misalnya bersihnya. Saya rasa belum ada yang pantas seperti Anies ya kalau untuk Jakarta. Pak Anies harus melirik atau harus berpikir untuk membuat suatu partai, atau dia bisa juga menjadi ikon beberapa partai, tapi yang garisnya Islam. Baru saja itu Bang, Tamrin City, tapi sebelumnya saya juga pernah di tahun 2000-an ya, itu sama-sama dengan kawan-kawan dulu di Asosiasi Pedagang Tanah Abang. Terus kemudian saya juga pernah menjadi sekjen untuk tingkat nasional tuh HPPI, Himpunan Pengusaha Pertokoan Seluruh Indonesia. Ya, menurunnya itu saya lihat sih ada beberapa faktor ya, selain dari memang modernisasi secara dunia global, tapi kemudian juga adanya kekurangan daya beli daripada masyarakat. Ya, daya beli itu berkurang tentu kan dari pendapatan mereka. Saya melihat di sini pembinaan dari pemerintah selaku stakeholder ya, yang memiliki tempat. Kalau kami kan statusnya sebagai penyewa di situ, Bang. Mereka seharusnya bisa membina bagaimana sih cara mengatasi, terutama menyangkut solusi-solusi dalam hal menjual produk-produk mereka. Apalagi sekarang ini kan dunia digital dan sebagainya kan sudah mulai menjarah kemanapun kan. Aturannya menurut kami regulasi itu juga seharusnya bisa menguntungkan pihak-pihak pedagang, terutama pedagang di Tanah Abang maupun di Tamrin City. Nah, tapi kita belum melihat seperti itu gitu Bang. Jadi masih bebas seperti itu, bahkan sekarang banyak yang tutup, saya dengar kabar, termasuk anggota-anggota kami juga gitu. Oh, tutupnya sampai berapa persen dan kenapa alasannya mereka tutup? Kalau tutup itu kurang lebih sekitar hampir 50% Bang. 50%. Nah, kalau penyebabnya itu karena kan sekarang dengan kondisi ekonomi yang begitu sulit, masyarakat sekarang kan semua berperilaku jadi pedagang, jadi bisnis, karena itulah mereka barangkali kerja juga sulit dan sebagainya. Nah, sementara orang di dunia apa namanya maya ini kan selalu ini ya, penjualan online ini kan saat sekarang kan digandrungi kan oleh masyarakat kita saat ini. Akhirnya banyak orang-orang itu yang lari ke bisnis online. Sementara di Tanah Abang mereka kebanyakan kan pedagang itu dengan sistem tradisional. Untuk masuk ke ranah yang tadi saya katakan itu online itu, mereka kadang-kadang gaptek dalam dunianya itu. Sehingga kompetitornya makin banyak. Sementara mereka harus bayar tempat yang mahal, pembelinya juga kurang, dan penjualan online itu kan sekarang tidak dibatasi Bang, sebagaimana ininya. Dan harga-harga barang itu lebih murah online daripada mereka yang menjual dan memiliki tempat. Dengan sewa tempat misalnya 50-60 juta setahun, ya itu kan tidak akan bisa nutup. Sementara orang dengan modal HP saja, dengan beli kuota, bisa berjual di marketplace lah, inilah itu dan sebagainya, tanpa menyewa tempat kan. Akhirnya kan seperti itu. Akhirnya orang-orang yang dagang di Tanah Abang menjadi berkurang. Mereka berpikir, ya buat apa mereka menyewa tempat tapi omsetnya kan nggak ada. Nah, sebenarnya ini kan harus dicarikan solusi juga sebenarnya oleh pemerintah, begitu menurut kami Bang gitu. Nah, baik, sebelum melangkah ke solusi, kira-kira kalau menurut pengamatan tadi kan sekitar 50% iya, sudah tutup ya. Nah, kira-kira sampai batas mana mereka mampu bertahan? Kalau saya lihat berapa tahunnya itu, saya rasa sih barangkali 2-3 tahun ke depan ya, kalau tidak ada perubahan dari ekonomi kita yang signifikan. Karena yang 50% ini sebenarnya adalah pemilik daripada kios. Artinya mereka sudah memiliki kios itu, dia ada tanggungan cicilan dan sebagainya. Yang 50% yang saya sampaikan tadi hengkang itu, mereka udah nggak sanggup lagi untuk membayar sewa. Karena nggak menutupi uang sewa itu dengan omset yang mereka dapatkan.
Itu Bang, jadi yang bertahan tadi itu ya orang-orang pemilik kios itu sendiri. Nah kalau dikatakan tadi lama dan sebagainya, ya tergantung perkembangan ekonomi kita Bang. Barangkali orang masih akan menunggu ini kan kepemimpinan kita yang nanti yang baru, bagaimana ke depannya seperti apa. Kalau memang masih seperti dulu juga, saya rasa juga barangkali nggak akan lama itu bisa jadi apa namanya kios-kios apa namanya tidak bertuan, sama seperti mal-mal yang ada di Blok M, terus di apa daerah-daerah Jakarta Utara itu hampir semuanya pada tutup semua Bang. Gitu. Kalau tadi soal solusi, kita anggap aja jangan mengharap ke pemerintah dulu. Iya. Ya. Apa solusi yang sudah dirembuk di dalam internal koperasi atau internal para pedagang di Tamrin City? Kalau solusinya itu pertama kan kita memang membantu bagaimana memasarkan. Nah, terus kita juga kerjasama dengan pengembang yang mengelola di tempat di sana. Akhirnya di sana dibuat suatu bazar. Tapi barangkali bazarnya juga masih beda juga pendapat kita karena terlalu mahal sewanya. Nah, itu cara-cara itu kan untuk menarik para pembeli. Dan juga sekarang memang kita usulkan itu supaya daerah menjadi daerah zoning, Pak. Dalam artian market itu memiliki ciri khas sendiri. Contoh sekarang yang dijual di Tamrin City itu kan adalah batik. Jadi sekarang Tamrin City itu dia memakai ikon batik, bahwa kalau mau mencari batik ya di Tamrin City. Nah kalau misalnya tekstil kan udah terkenal kan di Tanah Abang, terus kemudian di sebagainya kan. Nah itu juga sebagai cara juga sebenarnya, solusi juga. Terus yang kedua memang pinjaman lunak itu harus ada. Kita juga koperasi bekerjasama dengan Bank DKI dan juga bank-bank lain memang ada, tapi masih kental persyaratannya yang agak sulit, ya kan, karena menyangkut aturan dan sebagainya. Tapi bunganya memang pemerintah atas usulan-usulan kita juga udah diturunin dari 12% sekarang udah 6% per tahunnya. Selama kurun waktu 10 tahun, hampir 10 tahun kepemimpinan dari Joko ini, sebetulnya berapa tahun yang lalu sih mulai menurun atau mulai ambruk atau mulai menyusut perdagangan? Banyak faktor ya Bang ya. Selain memang dari kepemimpinan itu juga yang saya lihat sih kurang memperhatikan ya. Semenjak dia menurut, terus kemudian juga kita juga dihantam dengan COVID saat itu ya. Itu juga barangkali disambungkan dengan kekurangan itu jadi dia ada alasan sebenarnya bahwasanya dengan COVID ini. Tapi kalau saya melihat secara globalnya ya COVID itu kan memang Tuhan yang memberikan cobaan kepada kita, tapi kan pemerintah juga harus memiliki suatu jalan bagaimana tanggung jawab dia dengan kementerian koperasinya lah atau menterian perdagangannya lah dan sebagainya untuk mencarikan solusi nih bagaimana untuk mengembangkan pedagang-pedagang terutama UMKM yang ada di wilayah Tanah Abang dan Tamrin City gitu Bang. Oke, kira-kira sejak kepemimpinannya si Joko ini, apakah ada cawe-cawe dalam hal tadi untuk mempertahankan pedagang di Tamrin City? Paling tidak mempertahankan lah, buru-buru untuk Kalau saya rasa sih enggak begitu Bang. Justru kita kayak autopilot aja, kita mandiri sendiri aja sebenarnya. Karena memang UMKM ini ya kita boleh bangga ya, tahun 98 pun juga kita tetap eksis dalam artiannya memang pedagang yang mandiri itu. Oleh karena itu kan koperasi kita juga seperti itu. Kita sebenarnya tidak mau berharap lagi kepada pemerintah itu sebenarnya bagaimana untuk membina dan sebagainya karena mentalitas dari mereka kan sudah kuat, sehingga mereka udah cari jalan masing-masing aja. Karena kan setiap individu yang ada di Tanah Abang itu kan ketika kalau udah bicara masalah nafkah dan sebagainya kita nggak bisa atur lagi kan. Sementara pemerintah seperti itu ya udah berjalan aja. Tapi kalau yang Abang tanyakan tadi gimana, saya lihat dari awal kepemimpinan pun juga kurang. Dulu juga pernah ada di pasar Blok G, itu kan juga sampai sekarang jadi sengketa. Dibikinlah di sana, diramaikan dan sebagainya. Sampai sekarang juga kosong. Kalau kita lihat itu kan hanya sebuah bisa dikatakan cuman proyek mercusuar hanya untuk menaikkan nama dia ketika dia memimpin DKI. Kalau menurut saya seperti itu. Iya. Bedanya apa sih krisis yang sekarang yang dialami oleh para pedagang dengan tahun 97-98 kok bisa bertahan dan bahkan bisa berkembang ya? Kalau krisisnya barangkali sama ya Bang ya, tapi kalau kaitannya dengan 98 agak beda. Kalau kaitan 98 itu kan karena kita dulu kan tergantung sekali dengan barang impor, sehingga barang-barang yang luar dari masuk mempengaruhi barang yang ada di dalam, sehingga nilai produknya itu menjadi tinggi, sehingga orang-orang yang memiliki misalnya konveksi dan sebagainya itu kan
kan nggak bisa lagi. Mereka lari ke trading. Akhirnya mereka daripada mereka buat barang, mendingan mereka beli barang yang sudah jadi. Nah kalau sekarang saya rasa kompleks banget. Terutama begini, sebenarnya masalahnya itu kalau kita telusuri di hilirnya, ini kan masalah lapangan pekerjaan, Pak. Ketika lapangan pekerjaan sulit, banyak orang itu sekarang beralih ke usaha. Nah, kompetitornya makin banyak. Nah, usaha yang mereka lakoni dengan modal yang sedikit itu adalah dengan online. Jadi pelaku usaha itu lebih banyak dari istilahnya customernya saat sekarang itu loh Pak. Pembelinya itu lebih banyak pedagangnya. Kalau kita bisa katakan, akhirnya kompetisi itu muncul. Kompetisi itu kan sebenarnya menguntungkan pihak pedagang. Bisa dikatakan ya orang-orang itu bertahan ya, bisa dikatakan mereka itu makan modal sebenarnya. Dulu pernah dikatakan oleh Profesor Riza Ramli, kita tuh bertahan sebenarnya makan aset. Kita jual aset kita yang ada ya habis. Akhirnya kita minggir, pindah ujung-ujungnya kita sampai ke Bekasi, dari Bekasi dijual pindah ke Kerawang dan sebagainya sampai habis. Kalau menurut saya seperti itu, karena perkembangan ekonomi itu yang kita lakukan itu bertahan aja. Kalau menurut saya sih seperti itu saat sekarang ini gitu. Ya, baik, kalau tadi dikatakan bahwa tak mungkin berharap lagi kepada pemerintahan yang sekarang ini ya. Apakah masih ada harapan untuk pemerintahan berikutnya? Ya kalau kita memang udah terbiasa motivasi dan udah biasa dengan dunia usaha dan kemandirian, ya kita harus tetap optimis lah. Mudah-mudahan dengan kepemimpinan yang baru ini ada suatu perubahan. Itu ya harapan kita ya, minimal kita sebagai pedagang istilahnya ini nih dibantulah dari segi marketnya dan sebagainya. Kita contoh aja Cina Pak. Cina ini kan memang sudah mengkondisikan dirinya bahwa mereka sebagai negara industri. Ketika mereka menjadi industri, apapun mereka buat, apapun yang ada di seluruh dunia ini mereka buat. Tetapi pemerintahnya mensupport dari segi pajak, dari segi permodalan, dari segi apa. Bahkan di sana tuh ada bulan-bulan tertentu mereka diadakan pameran dan pemerintahnya itu yang memfasilitasi semua. Jadi semuanya di sana itu setiap orang yang berkarya dan melakukan usaha itu bisa maju Pak. Karena apa? Ada kepanjangan tangan dari pemerintah yang mensupport itu. Karena daripada mereka membuat lapangan pekerjaan, ya mendingan mereka mengoptimalkan industri yang sudah ada. Makanya di sana saya udah pernah berkali-kali ke Guangzhou dan sebagainya. Saya melihat sendiri bagaimana mereka memproduksi barang dan sebagainya. Itu bukan pabrik besar Pak. Itu industri itu ada di rumah-rumah. Itu kita bisa contohkan seperti di Tasik, seperti di Pekalongan dan sebagainya. Tetapi kan sekarang ini kan mulai berkurang Pak, tergerus dengan industri yang ada di Cina. Mereka kalah dari segi tenaga kerja, kemudian kalah dari segi bahannya dan sebagainya. Nah disinilah sebenarnya peranan pemerintah itu, apakah dengan mensubsidi alat-alatnya atau mensubsidi bahan-bahannya dan sebagainya, supaya mereka ini lebih gitu loh Pak, lebih kuat lagi dibandingkan mereka malah memberikan fasilitas kepada orang-orang yang sudah kuat, pada konglomerat lah misalnya begitu kan, seperti yang kita dengar di banyak berita kan, diberikan fasilitas mengelola hutan sampai sekian, bahkan 100 lebih tahun kalau tidak salah sekarang ini lagi kan, 190 tahun. Nah sementara UMKM yang berdiri sendiri ini tidak disupport sama sekali, padahal inilah penyangga daripada kekuatan ekonomi yang ada di Indonesia. Saya berikan contoh Pak, orang kalau di PHK di Indonesia itu Pak, mereka bisa jadi tukang ojek, istrinya jualan cendol, gak jualan gorengan. Mereka tidak ini lagi untuk mempertahankan hidup dia gitu loh Pak. Nah itu kan harus disupport, karena mereka mau kerja di mana lagi kan sulit. Dengan kontrak kerjanya, terus kemudian umur juga Pak. Ketika mereka di PHK dalam usia 35 atau gimana, kan perusahaan yang baru itu kan tidak akan mau terima walaupun pengalaman sabrak-abrek sekarang Pak. Itu tidak akan jadi jaminan saat sekarang ini begitu Pak. Ya, harapan tinggal harapan nampaknya ya, kalau misalkan kita mengharapkan pemerintahan yang baru pun nampaknya sulit. Yeah. Saya hanya pengen tanggapan bagaimana kemarin yang sudah diharapkan Anies ya, sebagai gubernur yang mungkin insya Allah bisa ikut cawe-cawe dalam soal UMKM, tapi nyatanya mereka gagal diusung dan dicegat. Apa sikap dari para pedagang? Iya, kalau saya kemarin itu kan memang kalau kita lihat ya, ada seberkas harapan. Artinya yang seperti yang saya uraikan tadi itu, sebenarnya masyarakat itu pengen suatu perubahan dari yang sudah ada.
Toh dalam hadis kita juga dikatakan ketika orang itu ini kan mereka harus hijrah. Hijrah dalam artian dari sesuatu yang lama atau gimana mereka harus tinggalkan itu adalah suasana yang baru. Barangkali itu penafsiran kita adalah satu perubahan. Perubahan itu bisa dengan kebijakan atau bisa dengan suatu keputusan, regulasi dan sebagainya yang bisa mendorong daripada ini perekonomian masyarakat ini. Kalau bicara kecewa, kita kecewa Pak, karena kita melihat beliau sebagai salah satu ikon ataupun sebagai simbol dalam satu perubahan itu tadi. Tapi gerak-gerik masyarakat tuh visi-visi dan misinya itu sama, tinggal ketokohannya. Nah, kita melihat Anies di situ Pak, misalnya bersihnya, dia juga tidak cawe-cawe main proyek dan sebagainya, bahkan dia masih punya utang, ya kan, dia tidak pernah kerjasama dengan konglomerat hitam dan sebagainya dalam rangka untuk membangun daerah Jakarta dan sebagainya. Saya rasa itu nilai plus yang ada yang kita lihat secara positifnya begitu Pak. Oke, sebagai penutup, kira-kira setelah kecewa Anies tidak jadi, apa yang akan dilakukan dalam sikap politiknya sebagai pemilih nantinya? Apakah golput atau coblos semua? Kalau kita sih berpikir ya, saya rasa belum ada yang pantas seperti Anies ya kalau untuk Jakarta. Ya itu sih pilihan kita, tapi rasanya saya juga nggak akan milih yang ada di situ gitu Pak. Itu kan hak saya juga Pak ya. Tapi harapan saya yang terakhir, saya kepengen dengan sistem politik kita yang ada, Pak Anies harus melirik atau harus berpikir untuk membuat suatu partai, atau dia bisa juga menjadi ikon beberapa partai, tapi yang garisnya Islam Pak ya, yang visi misinya sama dengan yang dia lakukan, karena kita melihat Pak Anies ini banyak disupport oleh ormas-ormas ataupun tokoh-tokoh yang memang memperjuangkan nilai-nilai keislaman itu tadi. Oke, partai apa kira-kira yang cocok untuk Pak? Saya melihat sini yang belum ini ya, saya pernah dengar tuh kemarin ada nama Mas Umi Pak. Saya rasa itu juga cukup bagus karena dia juga belum ikut pemilu. Saya rasa start awal sama-sama lah, entah nanti sebagai apa atau mensupport sebagai apa, yang jelas Pak Anies di situ bisa ada peranan.